Pemirsa, polisi rencananya akan mengumumkan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Senin besok. Hasil otopsi ulang itu diharapkan bisa menguak misteri kematian Brigadir Yosua. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J esok Senin. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan autopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makam Brigadir Joshua dibongkar dengan iringan tangis ibunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenazah untuk diotopsi ulang, jenazah Brigadir Joshua kembali dimakamkan secara kedinasan. Sempat menuai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. Pemirsa, polisi menyebut Putri Chandrawati menjanjikan miliaran rupiah kepada Baradae setelah menembak Brigadir Yosua. Putri dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Polri mengungkap alasan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Alasan itu terungkap berdasarkan rekaman CCTV vital yang ditemukan di lokasi kejadian. Saat dan sebelum penembakan Brigadir Joshua, istri Verdi Sambo berada di lokasi kejadian dan mengikuti rangkaian kegiatan mengenai rencana pembunuhan Brigadir Joshua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan sebelum Brigadir Joshua ditembak, Putri menanyakan kesanggupan Baradae Eliezer dan Bribka RR untuk menembak Joshua. Putri juga menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Baradae yang telah menembak Brigadir Joshua. Sementara untuk Bribka RR dan KM dijanjikan masing-masing 500 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum jadi tersangka, skenario pelecehan seksual Putri Sambo dinarasikan jadi alasan pembunuhan Brigadir Yosua. Narasi itu terbantahkan setelah Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Drama skenario kasus tewasnya Brigadir Joshua mulai terkuak. Meski hingga kini polisi belum mengungkap apa motif Sambo membunuh Brigadir Joshua, namun skenario pelecehan Putri Chandrawati yang diakui Sambo telah dipatahkan polisi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Putri Chandrawati pun sempat meminta perlindungan ke LPSK, namun permintaan tersebut ditolak meski sejumlah asesmen psikologis telah dilakukan. Bahwa yang sampai detik terakhir, sampai kemudian tanggal 12 Juli itu kan sudah ditetapkan bahwa kasus tersebut itu dihentikan, sehingga kan Ibu PC tidak memiliki status hukum dalam kasus ini, sehingga dalam kasus tersebut maupun kasus yang pembunuhan sampai sekarang kan belum ada, jadi kemudian kita menolak. Sampai sekarang kan kami hanya fokus untuk perlindungan terhadap Baradae ya, jadi kami belum ada rencana untuk melaporkan hal tersebut seperti itu, karena
bagi kami sudah kami tolak dan itu sudah sesuai dengan kode etik kami, ya kami nggak ada problem. Usai Kapolri menetapkan Irjen Sambo sebagai tersangka, Ferdi Sambo tetap konsisten dengan pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan oleh tim sus. Sementara Putri Chandrawati sempat menyampaikan keikhlasannya atas peristiwa yang dialami keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Hingga pada 12 Agustus, atau tepatnya 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat ke publik, kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam pelecehan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Komnas Perempuan yang sempat menerima kasus pelecehan Putri pun meminta Putri Chandrawati untuk bicara jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan panggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Panggilan terkait dugaan aliran dana dari Ferdi Sambo ke DPR. Usai menggelar rapat pleno yang membahas perkembangan kasus Ferdi Sambo, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Keduanya diundang terkait pernyataan yang mengaitkan kasus Sambo dengan DPR, termasuk soal dugaan aliran dana. Jika terbukti, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum dan etika Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI juga akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 23 Agustus mendatang. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, DPR nantinya akan meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir Joshua yang didalangi mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Komisi 3 inilah komisi hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan. Kasus kematian Brigadir Joshua berbuntut panjang. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, kini rekening gendut milik Ferdi Sambo menjadi masalah baru. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.